Welcome to Broker Podcast. Halo guys, welcome to Broker Podcast, tempatnya kamu mencari informasi seputar pekerjaan, episode 35. Teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya dalam beraktivitas. Oh iya, kayaknya kita harus kenalan dulu nggak sih? Boleh deh, perkenalkan, nama aku Sabrina Tifla, aku biasa dipanggil Ririn nih teman-teman. Nah, untuk beberapa menit ke depan, Ririn bakal nemenin kamu untuk bahas suatu topik yang menarik banget nih. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang lagi berproses untuk karirnya, baik seputar info tentang kerja dan layanan yang bisa menunjang karir kamu, bisa cek di IG kita, yaitu @yasmin.or.id, dan layanan ini gratis loh teman-teman. Nah, teman-teman sadar nggak sih untuk beberapa waktu terakhir, magang dan kegiatan volunteer itu menjadi salah satu kegiatan yang sangat dicari dan diburu teman-teman. Ya nggak sih? Nah, pas banget nih teman-teman, pembahasan kita kali ini akan berkaitan banget sama hal itu. Dan perlu teman-teman tahu, bisa lihat judul podcast kita yang episode 35 ini, yaitu Internship is More Than What You Think. Dan di podcast ini bakal bahas tentang magang itu bukan sekedar magang aja, ada hal-hal yang bisa kamu dapat di kegiatan magang nih teman-teman. Maka dari itu, yuk simak perbincangan kita kali ini karena nggak kalah menarik. Karena ada narasumber yang pasti sudah berpengalaman dan pernah mengikuti program magang nih teman-teman. Nah, mungkin aku mau mulai memperkenalkan narasumber keren kita. Yang pertama itu ada Kak Yohanes Haris yang biasa dipanggil Kak Haris. Kemudian juga ada Kak Lukas Peter yang biasa dipanggil Kak Lukas. Dan ada juga Kak Nafisa Aisyah yang biasa dipanggil Kak Nafisa. Halo guys, gimana kabarnya? Halo, Halo Rini, baik. baik. Alhamdulillah, pada baik semua nih ya. Nah, jadi kakak kita ini itu merupakan peserta magang dari Yasmin juga loh teman-teman. Mungkin ya, untuk mengawali perbincangan kita kali ini bisa dong perkenalan singkat dari kakak-kakak semua yang lagi magang di Yasmin ini. Nah, mungkin bisa dimulai dari di Yasmin kakak sebagai apa, terus dari jurusan dan univ mana, terus juga mungkin bisa cerita mengenai pengalaman magangnya ke teman-teman serta motivasi kakak untuk mengikuti magang ini. Nah, mungkin aku pengen mulai dari Kak Haris sih. Halo Kak Haris. Oke, halo Sabrina. Gimana kabarnya Sabrina? Alhamdulillah baik Kak. Semoga Kakak juga baik ya Kak. Ya, baik, puji Tuhan. Ya, mungkin thank you banget ya atas kesempatannya di podcast ini. Sebelumnya aku mau kenalin diri, nama aku Yohanes Haris. Biasa dipanggil Haris. Aku di Yasmin ini menjabat sebagai staff Public Relations dan supervisor dari Departemen Public Relations and Marketing gitu. Dan aku sendiri sekarang di semester 7 ya. Udah mau lulus lagi nih. Udah mau lulus aja lah. Pokoknya lagi hektik-hektiknya nih semester 7 nih. Terus aku dari UPN Jogja, aku kuliah di UPN Jogja semester 7 dan dari jurusan Public Relations juga gitu. Terus motivasi aku magang ya sebenarnya. Aku baru mulai magang jujur aja baru di semester 7 ini. Dan di Yasmin gitu. Ini pertama kalinya aku magang. Karena aku mikir awalnya magang itu ribet banget lah gitu istilahnya. Ribet lah, terus kayak harus ada dengan HRD lah segala macam, kayak ribet aja gitu. Dan time management sendiri bakal ganggu kuliah aku. Jadi aku mikir kayak ntar aja lah. Baru makanya di semester 7 ini pas lagi agak slow baru ini buat magang gitu. Gitu sih Sabrina. Oh iya, berarti Kak Haris ini memilih waktu di semester 7-nya untuk ikut magang karena pengen mengoptimalkan time management ya Kak Haris. Iya, tapi desakan dari kampus juga sebenarnya. Oh iya, Iya, iya. nyuruh kampus ya gitulah. Benar. Nah, mungkin Kak Haris udah nih bisa dong ke Kak Lukas. Kalau dari Kak Lukas gimana? Kalau dari aku nih ya, sebelumnya gue mau perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama gue Lukas Peter Sadoki. Saat ini gue mahasiswa aktif semester 7 di Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Oke. Dan ngomongin soal pengalaman magang ya. Oke. Pertama kali gue magang itu gue di jelas.id. Itu merupakan sebuah platform kesehatan mental kayak gitu yang ngomongin tentang quarter life crisis. Dan yang kedua, saat ini di Yasmin. Gue sebagai marketing strategist di Yasmin. Dan selanjutnya, berhubung Yasmin juga mau kelar nih ya kan, gue juga udah dapat tempat lagi sih
Gue di harisenin.com, kalau kalian tahu itu semacam digital company e-learning gitulah. Kayak gitu. Sama di Lesq juga, sejenis juga company-nya. Kenapa gue magang? Motivasi gue magang itu apa? Karena selain sama kayak Haris ya, desakan dari kampus. Oke, karena desakan dari kampus. Iya, jadi kebetulan kita tuh sama karena ya nggak ngerti ya semester 7 apakah kayak gitu semua atau enggak kayak gitu, Oh, nggak ngerti sih. Jadi ada beberapa yang mungkin desakan dari kampus dan mungkin terlepas dari itu juga karena gue juga pengen dapat pengalaman aja sih. Itu gue nggak pengen yang nol-nol banget gitu loh ketika gue ntar lulus gue masuk kerja gue nggak ada pengalaman apapun gitu dalam hal bekerja gitu. Itu aja sih. Oke, ternyata Kak Lukas ini lumayan juga ya buat pengalamannya magang Kak Lukas ya. Mungkin Iya sih. semangat ya Kak Lukas dengan permagangannya yang cukup banyak ya Kak. Iya, Nah, iya. mungkin bisa lanjut ke Kak Nafisa kali ya, memperkenalkan dan membahas tentang magang-magang Kak Nafisa nih. Oke, halo Ririn, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Nafisa Aisyah, biasanya dipanggil Nafisa. Aku tuh saat ini semester 3 jurusan manajemen di Universitas Sumatera Utara. Nah, saat ini tuh aku lagi magang di Yasmin sebagai Nano Ambassador Batch 5. Nah, selain di Yasmin, aku tuh juga ikutan magang di Teman Ambis, bagian Financial and Partnership, terus juga jadi ambasador dari Leadership Forum, gitu, Rin. Oke, berarti sekarang kita udah saling kenal lah ya dengan narasumber kita semuanya. Nah, aku pengen memulai nih sesi sharing kita kali ini. Mungkin bisa dari Kak Lukas dulu ya. Karena tadi dari yang aku sempat dengar, Kak Lukas itu bilang kalau motivasi untuk ikut magang itu pengen menambah pengalaman. Tapi banyak juga nih Kak teman-teman yang pengen ikut magang, tapi mereka tuh ngerasa belum punya pengalaman yang banyak. Jadi akhirnya mereka itu berpikir, ah kan aku belum punya banyak pengalaman, jadi kayaknya nggak usah daftar magang aja deh, karena nggak mungkin juga bakal diterima. Nah, menurut Kak Lukas gimana sih tentang kejadian kayak gini? Dan kalau belum punya pengalaman gitu, sebenarnya bisa nggak sih ikut magang? Gimana tuh, Kak? Oke, ini mungkin ceritanya kayak baru awal gitu ya, kayak baru awal untuk memulai untuk ikut magang gitu kali ya. Soalnya Iya, benar. ini tuh relate banget sama gue waktu itu. Gue waktu itu, gue sebenarnya juga nggak kepikiran gue untuk magang gitu loh. Tapi berhubung karena dari kampus ada mata kuliah job track gitu lah, atau magang istilahnya. Itu gue ya mau nggak mau gue harus magang dong gitu kan. Dan mau nggak mau gitu kan. Nah, sebenarnya saat itu pun gue juga merasa bahwa gue bingung nih gue memulainya gimana gitu kan. Sedangkan gue sempat sebel waktu itu kenapa? Karena gue belum dapat gitu, belum dapat tempat dan teman-teman gue udah dapat gitu kan. Kok teman-teman gue udah dapat, gue belum dapat gitu. Terus gue sampai kayak mikir, ini kenapa sih company-company ini gitu loh. Kalau ngomongin kita mahasiswa yang baru memulai magang pertama kali ya mana mungkin kita punya pengalaman gitu loh. Gue sempat mikir kayak gitu, cuma ternyata sebenarnya banyak hal yang bisa kita tawarkan gitu loh ngomongin soal pengalaman. Pengalaman itu kalau kita anak-anak mahasiswa yang bisa kita tawarin ya pengalaman kita sama di organisasi, di kepanitiaan, kayak gitu-gitu sebenarnya gitu. Itu yang bisa kita tawarin gitu. Portofolio-portofolio kita bisa kita ambil dari kegiatan organisasi sama kepanitiaan. Itu pengalaman yang bisa kita tawarkan kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu aku sengaja untuk ambil organisasi di luar kampus yang cukup besar juga namanya Perumas Muda Bandung. Di situ itu aku dapat portofolio juga. Di situ aku dapat pengalaman yang bisa aku share juga ketika aku ngelamar magang gitu. Jadi itu sih kita sebenarnya juga nggak nol-nol banget guys. Cuma itu dia harus pintar-pintar ketika selama kuliah itu memanfaatkan momen kuliah itu juga untuk itu juga gitu loh. Jadi untuk nyari pengalaman dalam berorganisasi, dalam hal kepanitiaan seperti itu supaya adalah hal yang bisa kita tawarin. Kayak gitu sih. Jadi kalau Iya, kita nggak memulai ya kita nggak akan bisa dapat pengalaman gitu. Harus dimulai sih, mulai aja dulu gitu kan.
Iya, berarti intinya kita harus mulai aja dulu ya, Kak. Dan Iya. untuk pengalaman itu sebenarnya secara nggak langsung kita udah dapat gitu ya. Bisa dari ikut organisasi, terus juga Mm-mm. kegiatan di kuliah, mungkin juga secara nggak langsung itu udah bisa menjadi sebuah pengalaman buat kita ya, Kak. Heeh. Dan aku mau nambahin sih, kebetulan kan prodi aku, PR itu kan semacam teori dan praktek. Nah, sebenarnya di situ tuh aku udah dapet portofolio dari tugas-tugas aku sebenarnya, kayak bikin campaign, terus apa social media activation, brand activation. Di situ sebenarnya gue udah dapet gitu dari mata kuliah aku sebenarnya gitu. Jadi itu juga bisa ditawarin tuh ke misal ketika kita ngelamar magang, itu bisa kita tawarin sebagai pengalaman kita udah pernah gini 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 gitu. Nah, iya betul banget. Sebenarnya secara nggak langsung udah bisa loh teman-teman, apa yang teman-teman dapatkan dari kuliah itu bisa dijadikan sebagai pengalaman yang teman-teman punya untuk magang nanti. Nah, makasih ya Kak Lukas udah menjawab pertanyaannya. Mungkin aku pengen Hmm. lanjut ke Kak Nafisa nih, karena aku tadi sempat notice kalau Kak Nafisa itu kan dari jurusan manajemen, sedangkan untuk magangnya itu malah jadi brand ambassador gitu, kayak agak melenceng gitu ya. Nah, gimana sih menurut Kak Nafisa cara memilih internship yang cocok untuk diri kita sendiri, dan apakah harus sesuai dengan jurusan kuliah kita, atau menurut Kak Nafisa gimana nih? Oke, nah kalau aku sendiri kan emang sekarang tuh lagi intern di Yasmin, jadi bagian dari tim Nano Ambassador ya. Nah dengan aku menjadi tim Nano Ambassador di Yasmin tuh banyak banget hal-hal baru yang bisa aku pelajarin gitu, mulai dari belajar buat konten promosi, buat konten planning, belajar desain juga, belajar jadi MC. Nah itu semua tuh sebenarnya sedikit banyak berhubungan dengan jurusan aku. Aku ngerasa malah dengan bergabungnya aku intern di Yasmin, teori-teori yang biasanya cuma aku baca dan paham itu langsung diterapin gitu di dunia nyata. Tapi kalau menurut pandangan aku ya, ikut intern juga nggak harus sesuai kok dengan jurusan yang kamu jalani saat ini, karena balik lagi itu semua tuh tergantung pada minat kita masing-masing gitu. Nah terus kalau gimana cara milih intern yang cocok, mungkin pas waktu ikutan internship tuh kan ada berbagai macam divisi ya yang bisa kita pilih. Terus juga dalam memilih company, kita kan juga bisa menentukan pilihan tuh, kita mau bergabung dengan company atau startup di bidang tertentu. Nah, menurut aku, pertama kali yang harus kita lakukan tuh, kita harus kenal dulu sama si company ini. Si company itu bergerak di bidang apa gitu. Misal di bidang akademik kah, atau kayak Yasmin sendiri nih yang menyediakan berbagai informasi lowongan kerja gitu. Terus aku juga punya tambahan nih, Rin. Waktu nyoba intern, sebelum daftar, kebanyakan company tuh bakal ngasih tahu profile background mereka. Nah, jadi isinya tuh kayak menggambarkan bagaimana mereka bekerja sama dengan tim, bagaimana mereka mengapresiasi kinerja para staffnya. Itu tuh biasanya bisa kita ketahui dari guidebook yang udah mereka sediakan. Nah, jadi calon pekerja tuh bisa banget tahu background perusahaannya tuh seperti apa, cara mereka kerja tuh gimana. Itu semua tuh bisa kita sesuaikan gitu. Jadi nggak cuman bidang tertentu yang kita kenalin, tetapi company-nya secara general pun juga harus kita kenalin gitu, Rin, menurut aku. Oke, berarti kalau dari Kanavisa itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak sesuai sama jurusan kuliah kita, asalkan apa yang kita ikuti sesuai sama minat kita, dan yang paling penting kita juga harus tahu tentang apa yang ingin kita ikuti dan gimana juga iklim dari perusahaan itu ya, Kak. Iya, bener banget, Riri. Oke, makasih ya Kak Nafisa. Semoga teman-teman bisa tercerahkan nih yang bingung karena ini aku jurusannya ini, tapi kalau misalnya masuk ke sini boleh nggak ya nih? Kalau dari Kak Nafisa begini loh teman-teman. Nah, aku pengen lanjut ke pembahasan mengenai time management sih. Nah, tadi Kak Haris sempat bilang kalau Kak Haris itu dari semester 7 ya sekarang. Dan kenapa Kak Haris pengen magang di semester 7? Karena ingin supaya di semester yang kemarin-kemarin itu setidaknya memaksimalkan di semester 7 ya Kak Haris. Iya, bener banget. Nah, paling gini nih Kak, kalau kita udah milih mau intern di mana, terus kita juga udah berhasil nih masuk di suatu perusahaan. Terus Mhm. di satu sisi kita itu sibuk kuliah nih Kak, karena kita kan juga Iya, mahasiswa kan ya. Terus bener gimana banget. sih menurut Kak Haris cara time management ala Kak Haris yang efektif biar kuliah sama intern itu bisa berjalan dengan maksimal? Oke, mungkin karena aku juga beruntung ya. Sebenarnya ya bisa dibilang agak
pemilihan waktu magangnya juga tidak bisa dibilang telat, tapi bisa dibilang juga pas banget nih. Jadi benar-benar semester 7 lagi slow, kuliah juga cuma 2 mata kuliah, dan itu juga cuma hari Senin gitu. Dan sisanya itu Selasa sampai Minggu ya, mungkin Selasa sampai Minggu, Selasa sampai Jumat, benar-benar slow banget gitu. Paling kalau udah rapat kuliah ya aku hadir gitu kan, datang ke tempatnya. Terus untuk magang sendiri sih, awalnya sih aku agak diragukan kayak awal-awal tuh semester 3 sendiri, atau kayak Nafisa ya, mungkin aku mau pros juga nih ke Nafisa, dia harus semester 3 udah magang juga nih, dari semester 3 benar-benar kayak wah rajin banget ya, terutama teman-teman zaman sekarang gitu, terutama pas pandemi gini banyak banget magang online kan, jadi kayak ngelaksanain magang tuh di berbagai tempat gitu. Bahkan aku pernah punya teman itu masuk di 5 tempat magang sekaligus gitu, kayak wah gimana cara ngaturnya gitu kan. Tapi setelah aku tanya-tanya, ternyata memang karena online gitu, karena online jadi bisa pakai beberapa device, misal memang ada meeting di saat yang bersamaan, bisa pakai 2 device sekaligus gitu. Jadi kayak HP sama laptop. Terus kayak benar-benar harus belajar multitasking juga gitu. Dan harus benar-benar fokus ke 2 hal itu. Jadi benar-benar ngasah diri sendiri juga buat lebih fokus lagi gitu. Terus kalau soal time management sendiri ya, aku sendiri pribadi mungkin ini tips aja dari aku. Memang time management itu misal memang kamu di situasi kayak aku, kayak misalkan lagi sibuk kuliah juga ya, kayak teman-teman yang di semester 7 ke bawah gitu kan, semester 6, semester 5 itu kan banyak banget mata kuliah atau ujian-ujian atau tugas-tugas gitu dari kuliah juga. Mungkin dan pas banget lagi lagi intern juga, tuh teman-teman bisa banget bangun tuh harus pagi lah, maksimal itu pasti minimal bangun pagi gitu, jam 8 bangun pagi. Terus kalian cek dulu nih HP, buka HP dulu, ada apa nih yang benar-benar urgent duluan. Misalkan memang hari itu ada kuliah, ya kalian kuliah dulu. Kuliah kan masih online juga kan, kuliah dulu. Terus sambil ngecek HP juga tuh, ngecek HP. Kalau misalkan ada info buat hal yang urgent itu, misalkan kalian dihubungin sama siapa, sama departemen mana, terus hubungin kalian, dan halnya urgent, tapi bisa diselesaikan secara cepat gitu. Kalau aku pribadi langsung kayak akuin kayak, ini bisa aku selesaikan sekarang nih, ya udahlah, aku selesaiin aja. Jadi kayak aku selesaiin, aku telepon segala macam, karena memang selesai cepat dan mudah gitu buat diselesaikan, jadinya selesai itu beres, gak ada masalah lagi. Jadi kayak benar-benar pilih dulu nih yang benar-benar prioritas kalian yang mana nih. Misalkan kalian kuliah dulu. Misal memang kuliah juga nggak ada tugas juga, atau cuman kayak ngajar doang atau presentasi doang gitu, selesai presentasi mulai tuh ngecek HP dan buat bagi pikiran buat gimana caranya bisa nyelesain tempat magang ini, tugas tempat magang ini juga gitu. Misalkan bagi waktunya kuliah itu dari pagi jam 8 sampai jam 1 siang gitu. Jam 1 sampai malam jam 7 jam 8 fokus di intern kalian, di tempat magang kalian gitu. Dan misalkan buat tugas-tugas kuliah, aku biasanya ngerjain di jam 10 ke atas gitu. Biar jam kerja juga udah selesai, jam kerja magang selesai, dan kemungkinan bakal jarang banget nih yang hubungin aku soal masalah di tempat magang lagi gitu. Kalau aku gitu sih, Sabrina. Oke, berarti kalau dari Kak Haris ini, yang pertama kita harus menentukan dulu ya prioritas kita kemana. Terus selain itu kalau dari Kak Haris ini menarik juga sih untuk tips atau hal yang sudah dilakukan Kak Haris untuk memanajemen waktunya. Mungkin dengan membagi waktu di kala senggang, Kak Haris membagi waktu ini mau ngerjain apa. Nah, terus kalau di sekitar malam itu Kak Haris malah sudah mulai sibuk dengan tugas kuliahnya ya, Kak? Iya benar banget. Baik lagi, Benar. apa yang benar-benar memang kamu bisa selesaiin saat itu. Misal memang agak susah nih buat diselesain, ya udah dikerjain belakangan aja gitu. Oke, jadi gitu tuh teman-teman. Mungkin bisa menjadi referensi juga ya buat teman-teman yang ingin belajar tentang manajemen waktu. Nah, selanjutnya aku pengen bertanya ke Kak Lukas sih, karena tadi yang Kak Lukas sebutkan lumayan banyak kan ya magang yang Kak Lukas ikutin. Nah, kalau menurut pengalaman Kak Lukas sendiri waktu daftar internship pertama kali itu kan pasti buta lagi gitu, maksudnya masih abu-abu dengan dunia magang gitu. Nah, menurut Kak Lukas setelah seiring berjalannya waktu, kira-kira skill apa aja sih yang dibutuhin untuk ikut magang, Kak? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya kalau ngomongin skill apa yang dibutuhin pas magang itu, gue merasa terutama tuh soft skill ya. Apa yang kita pelajari selama kita berorganisasi, I mean like communication skill, terus bagaimana memanajemen waktu, bagaimana mengorganisasi sesuatu, event, apapun itu, project, apapun itu justru yang kepake kalau menurut aku ya. Gitu. Dalam artian kuliah yang kita pelajari selama kayak teori-teori yang kita pelajari itu tidak terlalu banyak yang bisa kita praktekin karena memang balik lagi ke interestnya kita masing-masing kan. Dan kebetulan aku adalah anak PR gitu di kampus. Cuma aku nggak magang di PR gitu. Aku magang di social media specialist gitu. Karena memang aku punya pengalaman di situ
sebelumnya di social media campaign kayak gitu. Dan gue tahu gimana waktu itu di project social media campaign itu cara mengorganisasinya, cara create campaignnya, cara memanajemen waktunya, gimana sih caranya kita berkomunikasi ke satu staff ke staff yang lain, kayak gitu-gitu. Itu yang justru dipakai kalau menurut gue ya. Kayak gitu-gitu sih. Jadi soft skill itu untuk memulai kita magang di magang tempat kita pertama kali itu paling penting soft skill kita sih kayak gitu. Ya, berarti emang soft skill itu sangat penting ya, Kak. Penting. Setidaknya soft skill itu menjadi basic buat diri kita sendiri ya, Kak. Setidaknya Iya, kita harus punya ya, Kak. bekal paling Oke, dasar sih oke. kalau kata aku. Benar-benar, dan mungkin teman-teman bisa memperoleh itu mungkin dengan interaksi dengan lingkungan sekitar, dan mungkin bisa pelajari juga dari internet mungkin ya untuk soft skill atau ikut pelatihan-pelatihan yang bisa mengasah soft skill teman-teman. Betul. Nah, dari cerita kakak-kakak kita nih, emang benar-benar jadi insight baru buat kita semua ya, teman-teman. Mungkin barangkali aku pengen minta closing statement sih, atau pesan-pesan dari kakak-kakak di sini buat teman-teman yang lagi bingung dan ragu buat ikutan magang. Mungkin aku bisa tanya ke Kak Lukas dulu deh. Oke, berbicara closing statement ya. Ini aja kali ya, buat teman-teman yang mungkin ragu untuk memulai, please gak usah ragu. Kalian harus percaya sama kemampuan kalian ya. Mungkin bagi kalian yang mungkin belum tahu nih, aduh bakat gue apa sih? Aduh kemampuan gue apa sih? Coba untuk magang aja ini, kalian untuk memulai magang kalian tuh kalian bisa lihat aja dulu kayak selama ini portofolio gue apa sih, kegiatan-kegiatan yang bisa gue tawarin tuh apa aja sih, gitu aja dulu gitu kan. Nanti sembari kalian udah dapat magang, terus kalian udah dapat magang 1, 2, 3, 4, 5 di berbagai tempat ya, itu kalian sekalian explore untuk tahu kalian bakatnya apa gitu. Karena gue sekarang juga, gue memulai awal magang gue sebagai social media specialist. Dan sekarang gue di Yasmin sebagai marketing strategist. Sebenarnya itu hal yang connect, cuma ada perbedaan gitu loh dari segi apa yang dikerjakan gitu kan. Itu hal yang berbeda. Di situ adalah salah satu bentuk explore gue gitu loh. Dan ada tawaran magang juga nih ya sebagai people engagement dan internal engagement. Sebenarnya gue tertarik gitu loh untuk ikutan gitu kan. Siapa tahu sebenarnya bakat gue di situ gitu kan. Jadi untuk awal magang cari aja sesuai dengan portofolionya dulu. Baru setelah itu untuk kalian tahu magang, untuk tahu apa sih potensi kalian, sebenarnya kalian bisa explore magang kalian gitu. Itu sih, jadi mulai aja dulu sama apa yang ada sama lo saat ini gitu. Yang ada sama diri lo apa, mulai aja dulu, di situ baru explore tuh. Dan baru kelihatan tuh, lo maunya kerja kayak gimana sih gitu kan, kerja impian lo kayak gimana sih, kayak gitu. Itu sih. Oke, makasih ya Kak Lukas. Paling kita bisa lanjut dari Kak Nafisa, gimana nih Kak Nafisa? Oke, kalau closing statement dari aku buat Sobat Yasmin nih, buat para pemburu intern, yang paling penting jangan pernah takut buat nyoba gitu. Karena apapun yang kita pilih, pasti ada pembelajaran tersendiri nih yang bakal kita dapetin. Nah, pembelajaran itu tuh nggak cuman pas kita udah resmi masuk jadi bagian dari suatu company aja, tetapi mulai dari kita daftar, masuk ke tahap seleksi, tahap penugasan. Nah, di situ tuh kita udah dapet banget pelajaran tersendiri gitu. Kita jadi tahu tuh kalau di bidang ini tuh job overview-nya tuh kayak gimana. Jadi ketika kita tidak keterima pun, kita udah mendapatkan pembelajaran yang mana gak semua orang dapat gitu. Jadi kita udah selangkah lebih maju nih dari orang-orang yang belum mencoba magang sama sekali. Dan pastinya bakal jadi nilai plus banget buat kita. Kemudian juga kita harus memantapkan hati nih dan menguatkan niat, karena internship tuh gak main-main teman-teman. Itu tuh bisa jadi personal branding kalian, karena kita nggak tahu ke depannya bisa aja partner kita di intern yang sekarang tuh bakal jadi partner kita di masa yang akan mendatang di company yang besar gitu kan. Mungkin yang tadinya beda divisi waktu intern bisa jadi satu divisi di dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Jadi buatlah kesan yang baik selama intern dan berikanlah kinerja kalian sebaik mungkin gitu sih kalau dari aku, Ririn. Oke, keren banget sih closing statement dari Kak Nafisa. Mungkin kita bisa beralih ke Kak Haris. Boleh Kak Haris? Oke, kalau dari aku ya mungkin
Penutup, biar kata Kak Lukas dan Kak Nafisa juga, harus berani mencoba dulu nih buat teman-teman. Buat Sobat Yasmin pendengar podcast ini nanti ya, dan para mahasiswa juga terutama, yang kayak aku juga, misalkan belum ada pengalaman sama sekali, nggak apa, coba dulu aja, coba dulu, siapa tahu kamu dapat pengalaman yang lebih dari waktu kamu kuliah atau organisasi di dunia kampus gitu, dunia perkuliahan gitu. Dan bener banget kata Nafisa tadi juga, ketika kamu ikutin atau apply ke magang tadi, misal dapat kayak penugasan atau misalkan langsung di interview dan berhadapan dengan HRD langsung, itu benar-benar kayak nambah insight kalian, nambah pengetahuan juga, dan nambah kemampuan juga nih kalau gambaran dengan dunia kerja tuh, oh kayak gini ya dunia kerja itu. Dan misalkan kalian nggak diterima pun bisa kalian gunain lagi perbaikan, atau misalkan ada kesalahan dari kalian bisa jadi pengalaman dan perbaikan buat apply di magang selanjutnya. Dan pasti kalau kalian tetap coba dan nggak pantang menyerah juga dan tetap evaluasi terus diri kalian, pasti aku yakin banget pasti kalian bakal dapet apa yang kalian ingin dan bisa lolos juga di interview atau magang selanjutnya gitu. Oke, mantep banget sih closing statement dari Kak Haris. Nah, gimana nih teman-teman? Semoga sharing kita kali ini bisa jadi referensi atau masukan buat teman-teman yang lagi mempertimbangkan mau ikutan magang atau enggak ya. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu info menarik lainnya, jangan khawatir karena Broadcast Podcast bakal up tiap minggu ya teman-teman. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Terima kasih udah dengerin Broadcast Podcast episode 35 kali ini hingga akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.